Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Startup. Di channel ini bakal dibahas segala hal tapi dari sisi statistika. Dan pada video kali ini bakal dibahas 10 perusahaan paling kaya sepanjang masa. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke intronya. Di urutan ke-10 ada Amazon. Amazon adalah perusahaan multinasional teknologi Amerika yang berfokus pada e-niaga, komputasi awam, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Perusahaan ini adalah salah satu dari 5 besar perusahaan di industri teknologi informasi Amerika Serikat, bersama dengan Google, Apple, Meta, dan Microsoft. Perusahaan ini telah disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh di dunia, serta merek paling berharga di dunia. Jeff Bezos mendirikan Amazon dari garasinya di Bellevue, Washington pada 5 Juli 1994. Total kekayaan Amazon sampai saat ini adalah 2.326 kuadriliun rupiah. Di urutan ke-9 adalah Tesla. Tesla adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Martin Eberhard, Mark Tarpenning, J.B. Straubel, dan Ian Wright, serta berbasis di Palo Alto, California. Perusahaan ini memiliki spesialisasi di mobil listrik, komponen mesin, dan juga memproduksi perangkat pengisi ulang baterai. Walaupun bosnya yakni Elon Musk adalah orang terkaya di dunia saat ini, namun perusahaan ini hanya bertengger di posisi 9 sebagai perusahaan paling kaya sepanjang masa. Total kekayaan perusahaan ini mencapai 14.853.000 kuadriliun rupiah. Di posisi 8 ada Standard Oil. Standard Oil adalah bekas perusahaan minyak asal Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1870 sebagai korporasi di Ohio, Standard Oil pernah menjadi pengilang minyak terbesar di dunia. Standard Oil mendominasi pasar produksi minyak melalui integrasi horizontal di sektor pengilangan dan kemudian juga pada integrasi vertikal. Standard Oil menguasai produksi dan logistik, memangkas harga, dan mematikan kompetitornya. Para kritikus menuduh Standard Oil memasang harga agresif untuk menghancurkan kompetitornya dan membentuk monopoli yang membahayakan konsumen. John D. Rockefeller merupakan pendiri dan pemegang saham utama. Dengan dipecahnya Standard Oil menjadi 33 perusahaan yang lebih kecil, Rockefeller menjadi orang terkaya di dunia pada saat itu. Total kekayaan Standard Oil adalah 16.339 kuadriliun rupiah. Di urutan ke-7 ada PetroChina. PetroChina Company Limited Isional adalah sebuah perusahaan minyak dan gas asal Tiongkok yang merupakan anak usaha dari China National Petroleum Corporation atau CNPC. Perusahaan ini berkantor pusat di distrik Dongcheng, Beijing. Perusahaan ini kini merupakan produsen minyak dan gas terbesar di Asia dan merupakan produsen minyak terbesar kedua di Tiongkok pada tahun 2006. Perusahaan ini memiliki kantor di Hong Kong Stock Exchange dan New York Stock Exchange. Pada bulan November 2007, perusahaan ini mengumumkan rencananya untuk melantai di Shanghai Stock Exchange. Dan saham perusahaan ini kemudian menjadi salah satu komponen dari indeks SSE 50. Pada daftar Forbes Global 2000 tahun 2020, PetroChina menempati peringkat ke-32. Total kekayaan dari PetroChina adalah 20.796 kuadriliun rupiah. Di nomor 6 ada Microsoft. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft juga merupakan perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Total kekayaan Microsoft adalah 38.622 kuadriliun rupiah. Di nomor 5 ada Apple. Apple adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi oleh Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem operasi macOS, iOS, pemutar media iTunes, penjelajah Safari Web, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife
dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store. Total kekayaan Apple adalah 44.564 kuadriliun rupiah. Di nomor 4 ada Saudi Aramco. Saudi Aramco, resminya bernama Saudi Arabian Oil Company, adalah sebuah perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Dhahran, Arab Saudi. Hingga tahun 2020, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Saudi Aramco memiliki cadangan minyak mentah terbesar kedua di dunia, yakni lebih dari 270 miliar barel, serta memiliki tingkat produksi minyak harian terbesar di dunia. Saudi Aramco juga mengoperasikan jaringan hidrokarbon tunggal terbesar di dunia, yakni sistem gas induk. Pada tahun 2013, total produksi minyak mentah dari perusahaan ini mencapai 34 miliar barel, dan perusahaan ini mengelola lebih dari 100 sumur minyak dan gas di Arab Saudi, termasuk cadangan gas alam. Total kekayaan Saudi Aramco adalah 60.904 kuadriliun rupiah. Di urutan ketiga ada South Sea Company. South Sea Company adalah perusahaan saham gabungan Inggris yang didirikan pada Januari 1711. Dibuat sebagai kemitraan publik swasta untuk mengkonsolidasikan dan mengurangi biaya utang nasional. Sisi gelapnya, bisnis utama dari South Sea Company adalah perdagangan budak. Mereka membeli budak dari Afrika Barat dan kemudian menjualnya ke Amerika Selatan. Hak monopoli perdagangan budak ini merupakan hasil dari Perjanjian Utrecht pada tahun 1713 yang memberikan hak kepada Inggris untuk menjual budak ke negara-negara Amerika Selatan yang menjadi jajahan Spanyol. Total kekayaan South Sea Company adalah 63.875 kuadriliun rupiah. Di nomor 2 ada Mississippi Company. The Mississippi Company adalah perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan penurunan yang pesat di Prancis pada abad ke-18. Prancis telah berjuang dengan mata uang yang tidak stabil dan status perbendaharaan yang tidak stabil selama beberapa waktu, ketika seorang petualang Skotlandia bernama John Law memperkenalkan rencana untuk membantu melunasi hutang negara. Law telah mengakuisisi sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan pijakan yang kuat di Amerika Serikat bernama perusahaan Mississippi. Law mengusulkan kepada temannya Duke di Orleans bahwa menjual saham perusahaan dapat membantu melunasi sebagian hutang yang telah ditanggung Prancis selama pemerintahan Raja Louis ke-14. Total kekayaan Mississippi Company adalah 96.533 kuadriliun rupiah. Di urutan pertama adalah perusahaan yang mungkin membuat kalian akan kaget, yaitu VOC. Perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur, atau dalam bahasa Belanda disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie yang disingkat VOC. Didirikan pada 20 Maret 1602, VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Geoctroyerde West-Indische Company yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Salah satu pemegang saham VOC terbesar adalah Isaac Klimer, seorang pengusaha dan investor keturunan Yahudi asal Walonia, yang sekarang Belgia. Total kekayaan VOC adalah 112.640 kuadriliun. Itulah tadi 10 perusahaan paling kaya sepanjang masa. Perusahaan manakah yang baru kalian tahu? Tulis di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini nambah pengetahuan kalian, dan tulis koreksi kalian di kolom komentar di bawah jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.